tentang persebaran flora dan fauna serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada kali ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Baik, kita simak materi berikut ini. Anak-anak, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terdapat di kawasan barat. Misalnya di daerah hutan hujan tropis. Wilayah vegetasi ini terutama di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan kawasan timur bercorak Australia ini terdapat di Pulau Papua. Kawasan peralihan Wilis itu terdapat di Sulawesi. Di sini terdapat sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara, hutan pegunungan di Sulawesi, hutan campur di Maluku. Persebaran fauna di Indonesia itu terdapat di kawasan barat Asiatis, misalnya di daerah Sumatera, yaitu badak bercula 1. Kawasan tengah, peralihan Wilis, ini terdapat fauna burung jarak, yaitu di daerah Sulawesi. Kawasan timur, Australia, ini di wilayah Papua, faunanya kanguru. Anak-anak, mari kita perhatikan persebaran flora dan fauna. Di sini ada kawasan Asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan Australia. Mari kita coba lihat kembali di Pulau Sumatera. Di situ terdapat beberapa hewan, di antaranya adalah beruang madu. Ada harimau, ada gajah. Di Kalimantan itu misalnya ada orangutan. Persebaran flora dan fauna di dunia ini didasarkan atas kondisi geografis dan fisiologis. Hutan hujan tropis, di sini ada letaknya 10 derajat LU. Karakteristiknya hutannya terdapat pohon tinggi, terus ditumbuhi rumput dan berlumut, curah hujannya tinggi. Ini terdapat di mana, anak-anak? Ini di wilayah Amerika Tengah, Selatan, dan Afrika bagian tengah, dan juga wilayah Asia Tenggara. Hutan hujan tropis di sini wilayahnya berada di Asia Tenggara. Vegetasinya ketika musim kemarau menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Nah, karakteristiknya di sini tumbuhannya membentuk formasi musiman. Yang kedua, umumnya tahan dari kekeringan. Yang ketiga, pada musim kemarau daunnya meranggas. Pada musim penghujan daunnya lebat. Nah, ini adalah salah satu contoh hutan hujan tropis. Kalian bisa mengamati di sini ya, anak-anak. Begitu juga hutan musim tropis. Hutan gugur ini artinya adalah hutan yang menggugurkan daunnya pada musim dingin. Vegetasinya di sini ada pohon ek. Wilayahnya ada di Amerika Serikat. Karakteristiknya bagaimana? Curah hujannya merata. Jumlah spesiesnya sedikit, ada musim panas dan dingin. Taiga ini adalah daerah yang ditumbuhi hutan yang memiliki daun seperti jarum. Jadi intinya ini adalah taiga itu pohon yang berdaun jarum seperti pinus. Vegetasinya pinus ya anak-anak. Wilayahnya paling besar dan paling dominan itu terdapat di Rusia. Karakteristiknya bagaimana taiga? Yang pertama, iklimnya subtropis. Yang kedua, curah hujannya sekitar 35-40 cm per tahun. Perbedaan suhu musim panas dan dingin sangat tinggi. Nah, ini adalah salah satu contoh hutan gugur. Kalian bisa melihat dan mengamati gambar berikut ini. Taiga ini adalah salah satu gambar yang berada di daerah Rusia. Tundra itu adalah padang lumut yang terdapat di daerah kutub. Wilayahnya terdapat di daerah kutub. Karakteristiknya, iklimnya sangat dingin, keragamannya sangat rendah, musim pertumbuhannya pendek, struktur vegetasinya sederhana. Gurun, kawasan ini curah hujannya kurang dari 25 cm per tahun. Nah, floranya berupa kaktus. Ciri-cirinya, curah hujannya sangat rendah,
kelembapan udaranya sangat rendah, kecepatan penguapan sangat tinggi. Nah, di sini kalian bisa mengamati anak-anak. Daerah tundra itu gambarnya seperti Indo. Daerah gurun gambarnya seperti ini. Padang rumput stepa ini karakteristiknya curah hujannya 250 sampai 500 mm per tahun, jarang terjadi hujan, banyak tanaman rumput. Wilayahnya ini berada di daerah tropis sampai daerah subtropis. Perbedaan stepa dan sabana, ini sabana itu terdapat kumpulan pepohonan besar. Jika stepa tidak terdapat pohon, kalaupun ada itu hanya sedikit saja. Ini adalah salah satu contoh dari daerah padang rumput atau stepa. Persebaran fauna di dunia sekarang anak-anak. Di kawasan Nearktik itu terdapat di Amerika Serikat, di Amerika Utara itu tikus berkantung. Faunanya, jadi hewannya tikus berkantung ini. Kawasan neotropik di Meksiko Selatan itu faunanya berupa alpaka. Kawasan Australia, di Australia sendiri itu faunanya berupa platypus. Kawasan oriental di Asia Selatan ini berupa siamang. Kalau kawasan palearktik di Eropa itu berupa burung robin. Kawasan Ethiopia di Afrika Selatan itu berupa badak Afrika. Nah, anak-anak mohon diperhatikan, di sini ada peta persebaran fauna. Kalian bisa mengamati. Di sini ada oriental, kawasan nearktik, neotropik, eutropikal, palearktik, oriental, dan australian. Nah, tugas kalian di sini, dari peta yang kalian amati itu, coba kalian sebutkan dan kalian pahami bahwa kawasan di nearktik itu terdapat beberapa fauna apa saja. Begitu juga oriental, neotropikal, dan daerah lainnya. Kalian bisa mengamati dan kalian bisa belajar di buku paket kalian atau mencari informasi di internet bahwa fauna oriental itu apa saja. Jadi kalian menyebutkan minimal 3 ya anak-anak masing-masing daerah. Demikian materi dari saya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.